Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dibiarkan istri dalam keadaan membuka aurat, dayus, la yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Alladzi yuqirru su'a ala ahlihi, orang yang membiarkan keluarga, istri, anak perempuannya membuka aurat, walaupun rajin salat, walaupun rajin puasa. Kalau kita biarkan istri membuka aurat, maka kalau suami nyinyir, bolak-balik menasihati menutup aurat, maka sebenarnya dia ingin menyelamatkan dari azab neraka jahanam. Banyak istri tidak mengerti, lalu dia katakan suami ini, kenapa urus pakaian saya, urus saja nafkah, cari aja rezeki. Mencari rezeki itu mudah, karena rezeki dijamin oleh Allah. Tapi masalah aurat, tak ada jaminan dari Allah kita akan selamat dari azab neraka jahanam. Cinta itu melahirkan kasih sayang, Ibu. Tapi zaman sekarang bukan kasih sayang yang muncul, tapi kasih syahwat. Sehingga pacaran banyak yang gak sehat. Jadi laki-laki yang terbaik itu adalah laki-laki yang berani datang ke rumah orang tua kamu. Dia pasang wajahnya baik-baik dengan orang tuanya. Lalu dia ngomong, ayahanda, bapak, om, saya suka sama anak om. Saya gak kepengen lama-lama, saya pengen ibadah. Kalau saya cuma pacaran itu bukan ibadah. Saya pengen ibadah. Tapi maaf ya, beginilah saya apa adanya. Terus buat orang tua, jangan sungkan-sungkan nerima menantu yang pengangguran, Bu. Karena hidup itu bukan dilihat yang sekarang. Apa yang kita lihat sekarang belum jadi jaminan. Itu yang paling penting. Bahwasanya manusia tidak bisa dilihat pada hari itu. Allah yang punya hak untuk merubah manusia. Jadi kalau kita melihat manusia pada saat dia datang, dia meminta anak kita, dia pengangguran, ditolak, picik pandangan orang tua. Mohon maaf lahir batin. Karena hanya melihat hari itu, berarti seperti tidak punya Allah. Lalu orang ketiga yang perlu dikasihani kata Nabi, faqihan yal'abu bihil juhal. Ahli fikih, ahli hukum, ngerti syariat, tapi dipermainkan oleh orang bodoh yang kebetulan punya uang dan kekuasaan. Dan uang serta kekuasaan itulah yang jadi sponsor. Tolong carikan dalil supaya ini kelihatannya halal. Paling tidak haram-haram dikit lah. Sibuklah si ahli fikih buka kitab, carikan dalil untuk menghalalkan yang haram itu. Tolong carikan alasan supaya ini boleh. Sibuk menurunkan kitab untuk memberikan legitimasi terhadap kebatilan. Orang ahli fikih yang dipermainkan oleh orang bodoh yang punya uang dan kekuasaan. Inilah realitas. Sehingga benar kalau Nabi mengatakan sebaik-baik umara adalah yang mendekati ulama. Sejelek-jelek ulama yang mendekati umara. Kalau umara mendekati ulama, tendensinya apa? Mau minta proyek sama kiai? Tentu tidak, paling minta didoakan, minta yang baik-baik. Tapi kalau umara membebek, mendekat, menjilat kepada ulama, menjilat, mendekat, membebek kepada umara, tentu ada something, ada sesuatu. Dan tujuan daripada ilmu itu adalah mengamalkan apa yang telah dipelajari dari ilmu yang didapati. Jadi puncaknya ilmu itu amal. Jadi kalau ada di antara kita kemudian belajar, tapi tidak mengamalkannya, itu seakan-akan tidak mendapatkan esensi dari pengetahuan yang telah dipelajarinya. Belajar tentang fikih misalnya, sholat, tapi tidak dipraktekkan, nggak pernah sholat, maka kosong nilai ilmunya. Manfaat mengamalkan ilmu itu, ini menunjukkan manfaat umur dari seseorang yang hidup. Jadi kalau Anda ingin tahu apakah umur kita, usia kita bermanfaat atau tidak, gampang. Salah satunya dari sekian ilmu yang kita pelajari, berapa yang kita amalkan. Jadi kalau dari setiap kita belajar, kita amalkan, kata Syekh Hashim, itu menunjukkan bahwa umur kita itu berkah. Hidup kita bermanfaat. Dan mimpi ini ada dua macam, ada hilm, ada ru'ya. Hilm itu dari syaitan dan ru'ya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, ya, ru'ya itu ru'ya shadiqah, mimpi yang benar bagi orang beriman adalah salah satu dari cabang-cabang kemukjizatan kenabian yang tersisa. Misal kita mau haji mimpi lihat Ka'bah, gitu kan? Orang tua kita mau datang berkunjung ke Jakarta terus kita mimpi ketemu orang tua, gitu kan? Gitu, ada orang yang sudah meninggal kita mimpi dia menggunakan baju ihram,
sesuatu yang baik lah gitu kan. Maka itu insya Allah semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang mimpi kiamat, orang mimpi masuk ke surga, masuk ke neraka, itu terjadi gitu kan, itu berarti baik saja. Nah kalau hilm ini dari syaitan ini yang puncak-puncaknya itu mimpi junub. Jadi kalau teman-teman laki-laki suka mimpi junub, jangan anggap prestasi itu. Ya. Itu dari syaitan. Ya. Dari mana? Dari syaitan. Nabi SAW tidak pernah mimpi junub. Ketika seorang mengalami sakaratul maut, berandai-andai, laula akhartani ila ajalin qarib, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja. Fasaddaqa, pasti bersedekah. Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan kenapa tidak disebut sholat, puasa, haji, tapi malah sedekah. Pertama, karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut. Kedua, lampu yang paling terang di alam kubur. Yang ketiga, pintu surga yang paling besar terbuka adalah as-sahaya, yang dilewati oleh orang dermawan. Kemudian yang keempat, tanda ibadah diterima adalah senangnya sedekah. Yang kelima, paling sulit menghadapi hisab adalah harta. Dari mana harta didapat dan dikemanakan. Maka bersyukurlah hamba Allah yang mensedekahkan jariah hartanya, walau dia wafat, harta itu terus mengalir sampai hari kiamat.